Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adawiyah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Said Bogor. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menempuh ujian akhir semester saya yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Hana Lestari, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sistem informasi mampu melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam dan apa hubungannya dengan globalisasi? Nah, jadi sistem informasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam dan memiliki hubungan yang erat dengan globalisasi karena keduanya ini saling berkaitan. Nah, di sini juga ada beberapa peran sistem informasi di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu akses materi pembelajaran. Dengan adanya ini, materi pembelajaran dapat diakses secara mudah dan luas melalui internet. Jadi, siswa dapat mengakses melalui jurnal, artikel, ataupun sumber daya lainnya yang mendukung. Dan selanjutnya yaitu ada platform pembelajaran online. Nah, sistem informasi ini memungkinkan munculnya platform atau pembelajaran online seperti Google Classroom, yaitu alat yang dapat membantu guru mengelola tugas dan berkomunikasi dengan siswa, ataupun aplikasi mobile yang lainnya yang memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Adapun administrasi sekolah. Nah, sistem informasi ini membantu dalam pengelolaan administrasi sekolah seperti pendaftaran siswa, penjadwalan kelas, ataupun manajemen data siswa, dan pelaporan-pelaporan hasil belajar siswa. Dan ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi pendidikan Islam. Nah, di sini juga ada penilaian sistem informasi. Nah, ini pun memungkinkan penilaian yang lebih efisien melalui ujian online dan tugas yang dapat diautomatisasikan. Nah, hubungannya dengan globalisasi yaitu banyak hubungannya, yang salah satunya yaitu keterbukaan dan inklusivitas. Nah, globalisasi ini mendorong keterbukaan dan inklusivitas dalam pendidikan. Sistem informasi ini memungkinkan pendidikan Islam menjadi lebih baik dengan menyediakan akses bagi semua orang, termasuk mereka yang berada di daerah yang terpencil dan susah dijangkau. Selanjutnya yaitu ada kompetensi global, yaitu pendidikan Islam yang didukung oleh sistem informasi manajemen ini membantu siswa mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi ini. Nah, kemampuannya bisa berkemampuan untuk berpikir kritis dan kemampuan komunikasi dalam berbagai bahasa lainnya. Nah, ada adaptasi kurikulum. Nah, globalisasi mendorong adaptasi kurikulum pendidikan Islam agar lebih relevan dan berkembang sesuai zaman. Jadi pada intinya, sistem informasi membawa banyak keuntungan bagi pendidikan Islam, terutama dalam konteks globalisasi, dengan menyediakan akses yang lebih luas, efisiensi yang lebih tinggi, dan adaptasi yang lebih baik terhadap tuntutan zaman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sistem informasi manajemen dapat disusun atau dibangun dengan tanpa struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas? Mengapa? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tentunya dalam suatu organisasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya struktur, karena pentingnya struktur dalam suatu organisasi berjalan dengan baik gitu. Nah, alasannya yaitu struktur organisasi dan uraian tugas memberikan gambaran yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab, sehingga para anggota pun tidak merasa kebingungan. Dan adapun koordinasi dan komunikasi yang efektif. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, alur komunikasi menjadi lebih teratur dan efektif, dan dapat pengembalian keputusan yang efisien. Uraian tugas yang jelas membantu dalam proses pengembalian keputusan karena di setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, pada intinya, struktur organisasi ini dan uraian tugas ini yang jelas adalah elemen penting yang membangun dan penyusunan sistem informasi manajemen yang efektif. Jadi, kalau kita ingin struktur itu berjalan dengan baik, harus adanya organisasi agar lebih
teratur. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa perlu jaringan komputer dalam sistem informasi manajemen dan apa manfaatnya? Nah, jaringan komputer ini sangat penting dalam sistem informasi manajemen pendidikan karena memungkinkan dan pertukaran data antar berbagai perangkat dan perangkat lainnya dan dapat mempermudah. Manfaatnya yaitu salah satunya yaitu komunikasi data yang cepat. Akses bersama ke sumber daya jadi pengguna dapat berbagi akses ke perangkat keras seperti printer dan perangkat lunak yang penting untuk dioperasional sehari-hari dan dapat mengintegrasikan berbagai sistem dan adapun aplikasi yang dalam organisasi tersebut untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi dapat bekerja secara sinkron. Ada dengan secara sinkron, kolaborasi kerja tim, efisiensi operasional, dan pengurangan biaya. Adapun keamanannya yang lebih baik meningkatkan keamanan data dengan memungkinkan penerapan kebijakan keamanan yang konsisten dan sistem backup secara terpusat. Jadi data-datanya pun akan aman gitu. Dan dapat mendukung karyawan ataupun pekerja dengan akses ke sistem dan data dimanapun, kapanpun melalui jaringan internet. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jika seorang manajer lembaga pendidikan di lembaga pendidikan Islam, bagaimanakah sistem informasi manajemen yang akan dilakukan di bidang perpustakaan, sarana prasarana, keuangan dan kesiswaan. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus menerapkan sistem informasi manajemen yang baik. Itu adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional penerapan di bidang operasional. Nah, adapun penerapan di bidang perpustakaan yaitu otomatisasi perpustakaan, yaitu menggunakan software manajemen perpustakaan untuk katalogisasi, peminjaman, pengembalian, dan pelacakan buku. Adapun database online yaitu memungkinkan siswa ataupun staf dapat mengakses katalog buku dimanapun dan kapanpun, dan ada sistem keanggotaan yaitu mengelola data keanggotaan perpustakaan secara digital. Di sini juga ada penerapan di bidang sarana prasarana yaitu menggunakan sistem informasi manajemen untuk mendata atau dan memonitor kondisi dan penggunaannya. Untuk bidang sarana prasarana yaitu dapat mengatur pemeliharaan rutin ataupun pemantauan utilitas, dapat melacak penggunaan listrik, penggunaan air dan sumber daya lainnya untuk efisiensi biaya dan energi. Adapun pengadaan barang, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang transparan. Nah, ada juga di bidang keuangan, yaitu adanya pembukuan elektronik, mengelola semua transaksi mulai dari pemasukan, pengeluaran hingga anggaran tahunan. Adapun juga pelaporan keuangan dan penyusun laporan keuangan secara otomatis. Bisa pembayaran digital, itu dapat mengimplementasikan pembayaran online seperti SPP dan biaya lainnya, sehingga dapat mempermudah siswa untuk bayar SPP gitu. Nah, adapun di bidang kesiswaan itu manajemen kehadiran dan dapat menggunakan sistem absensi digital untuk memantau kehadiran siswa secara real time. Dan adapun komunikasi terintegrasi menggunakan platform komunikasi untuk interaksi antara sekolah, antar siswa dan orang tua siswa. Dengan menerapkan sistem ini di bidang pendidikan Islam dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi dan layanan kepada siswa serta orang tua siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.